Kowe siji-sijine aku bangga karo kowe. Melanjutkan kembali dari episode sebelumnya bersama Bus Kalisari di edisi arus balik Lebaran 2025 menggunakan travel day trans dari Yogyakarta menuju ke Surabaya. Buat teman-teman yang belum nonton episode sebelumnya bisa ditonton dulu agar memahami gimana day trans Jogja dan berapa tarifnya. Momen langka mungkin itu bisa kita sematkan karena travel day trans kali ini malah menggunakan armada tambahannya dengan Bus Kalisari Big Busnya. Apalagi yang kita coba armada barunya yang berbodi jet bus 3 single glass dari karoseri Adiputro dan bermesin Mercy 1526. Kita akan melanjutkan cerita dramanya sampai di garis akhir dan melihat rute uniknya untuk kali ini. Pokoknya buat yang belum pernah nyobain travel day trans mungkin akan sedikit kaget. Kita sebut saja tema kali ini keliling kota Surabaya. Jogja, kowe jen istimewa. Nah, untuk lebih jelasnya dari day trans Kartosuro itu sendiri ya ini pas di jalur lintas turunan tol dari ya deket lah dari Kartosuro arah ke Solo, dari Tugu Kartosuro itu dari sana itu kan Tugu Kartosuro ke arah sana itu Solo, jadi ini pas di SPBU-nya kayak gini suasana. Nah inilah SPBU ini tuh Kartosuro, pasti teman-teman paham ya. Dan itu armada yang membawa kita yang depan Kalisari dan kebanyakan day trans sih saya kira memang white horse, tapi ternyata kali ini kita ketiban yang Kalisari ini white horse, armada biasa yang dipakai kalau nggak salah ya. Soalnya day trans sendiri saya lihat bis besarnya belum ada, kalau kok salah ya dikoreksi, tapi kebanyakan HIS untuk bis besar mungkin dipakai white horse sama Kalisari. Dan ini kita baru mumpung masih 1 jam di sini, saya habis dari seberang sana beli kopi ya lumayan murah. Paling nggak sampai 10.000, 5.000 pun kopi. Belum makan, yang penting ngopi dulu kan. Kita mau ke kamar mandi dulu, nyantai-nyantai dulu. Lalu pasukan arem-arem Sukoharjo, Kartosuro. Toiletnya ada di ujung campur musola. Kita coba ke sana dulu. Nah di sana itu. Yuk ke sana. Ntar ada mobil. Pokoknya kita ucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin buat semua pasukan arem-arem. Maafkan kalau selama ini pembuatan video ada yang kurang bisa diterima maupun kurang baik pembawaannya, karena memang ya anak jalanan, kita mohon maaf lahir batin yang sebesar-besarnya minal aidin wal faizin pokoknya. Yuk lanjut. Ini kita barusan dari toilet, cuman karena mungkin lagi pergantian shift atau gimana ya, untuk PP sih gampang, airnya ngalir. Cuman kalau buat pup airnya belum ada, mungkin ya pergantian shift atau lagi pembersihan. Ya moga aja cepet lah penanganan apa perbaikan, soalnya air kan penting kalau buat pup penumpang, karena bis ini mungkin nggak tahu rehat apa dapat servis makan atau nggak tahu gimana, kita masih tunggu aja. Yuk ngudut lagi di sana. Sekarang jam 8.45, jadi kurang 15 menit ini udah didata untuk penumpang yang naik dari Kartosuro. Ya, on time ya, untuk travel gini memang on time lebih bagus untuk timetable-nya daripada bus-bus reguler, karena memang kayak gini ya ada titik waktunya. Mungkin tadi dari Jogja itu memang harusnya 6:30, terus di sini dikasih waktu 1 jam lebih perjalanan biar nggak telat, makanya di sini dikasih jam keberapa, jam 9. Tapi karena bus kita kan nggak terlalu tele-tele di jalan, jadinya lebih cepat nyampe sini kan, jadinya ya agak lama nunggu, dari jam 8 lebih sampai jam 9, nggak apa-apa. Untuk timetable-nya bagus. Nanti kita turun di day trans kantornya yang di Jalan Ahmad Yani Surabaya, pas pusat kota. Nanti kita langsung geser ke Gresik, paling naik Grab kalau nggak salah, paling 200-an dari Jalan Ahmad Yani Surabaya ke Gresik tempat kita PPS. Ini udah pada persiapan berangkat. Banyak ya, ini full seat ini kayaknya nih. Tadi dengar obrolan full seat sih. Jadi kita akan tunggu pemberangkatan mungkin bentar lagi. Oke, kita ucapkan selamat tinggal Yogyakarta, Solo, Sukoharjo, Kartosuro, dan siap menuju ke Surabaya. Ya cak kabari.
Akhirnya setelah berhenti lama di kantor Daytrans Kartosuro, sekarang kita bisa melanjutkan perjalanan lagi. Mungkin hal ini yang membuat timetable jika naik Daytrans sedikit terbuang banyak jika harus berhenti hampir 1 jam di Kartosuro. Memang jadwalnya mungkin seperti itu, karena Daytrans rute Jogja ke Surabaya juga harus mampir ke kantor Kartosuro untuk menjemput penumpang. Setelah keluar dari kantor Kartosuro, ternyata bus kembali ke arah di mana keluar tol sebelumnya, yaitu kembali ke jalur yang kita lewati sebelumnya untuk masuk tol Kartosuro lagi. Nah, sepertinya nanti dari tol Kartosuro baru full sampai Surabaya bakal lewat jalur tol Trans Jawa. Untuk kru yang bertugas kali ini hanya ada 2 kru, 1 driver dan 1 helper. Bus yang kita tumpangi punya julukan Bahman 354. Mungkin bagi mania Kalisari pasti paham. Ucapkan dulu halo pasukan Armarem Kartosuro, Solo dan sekitarnya. Habis ini kita akan melihat berapa lama perjalanan dari Jogja sampai bisa finish di Surabaya. Kemudian kita akan melihat rute unik jika kita naik travel Daytrans dari Jogja ke Surabaya. Apakah recommended buat yang kejar waktu atau recommended yang memang mencari kenyamanan di jalan? Kita akan mengulasnya sampai akhir. Tetap sambat, jangan semangat.
kita udah masuk di Warung Gunung Sidoarjo arah ke Surabaya. Habis ini kita akan melihat kemana aja arah rutenya. Ternyata nggak keluar Wonokromo, ini lurus. Berarti mungkin ini ke arah bandara. Kita ke bandara. Wah, kapan lagi kan kita bisa naik bus reguler rasa pariwisata ini bisa masuk ke Bandara Juanda. Ya bener, ini kita lurus ke arah Juanda. Barang-barang, HP, dompet diperiksa kembali sebelum turun. Jangan ada yang tertinggal. Akhirnya kita bisa ngonten naik bus di YouTube itu bisa masuk Bandara Internasional Juanda. Ini nggak kesasar ya, ini beneran rutenya ke sini. Jadi ini kita udah masuk di pintu masuknya. Bentar lagi ini kita masuk Juanda. Kita juga akan bisa melihat di mana untuk titik turun dari Daytrans Travel kalau udah di terminal Juanda. Saya sendiri juga ini pertama kali, jadi belum tahu untuk titik turun dari Daytrans ini di mana. Sekali lagi, barang-barang, HP, dompet diperiksa kembali. Pokoknya kalau naik pesawat itu diingat terminalnya apa, karena banyak terminal di setiap bandara. Ini kita udah melipir kiri, kayaknya memang di sebelah sini. Mungkin naiknya kalau naik Daytrans juga daerah sini. Saya juga kurang paham untuk Daytrans kalau sudah masuk bandara kayak gini. Ini setelah kurang lebih 15 menit tadi kita berhenti di bandara untuk nurunin sewa. Ternyata banyak untuk penumpang dari Jogja yang langsung tujuannya memang ke bandara. Jadi dari Jogja langsung kejar jam pesawat. Ya untuk Daytrans mungkin, untuk travel lain mungkin juga ada ya kayak gini ya. Ini kita baru lihat sendiri juga kan, ternyata banyak penumpang yang memang langsung kejar pesawat naik travel dari Jogja antar provinsi loh, gak takut telat. Tapi memang untuk timetable-nya sih bisa dibilang telat dari biasanya ini untuk kali ini. Kalau dilihat di aplikasi online, titik turun kedua memang di Rungkut dan kita langsung mengarah ke Rungkut. Nggak tahu untuk Rungkutnya lokasinya di mana. Kita akan lihat coba. Nah ini kita udah keluar Rungkut. Arahnya sih ke Rungkut, memang ke daerah industri. Tapi untuk titik turunnya kita akan lihat bareng-bareng habis ini, bareng Kalisari ini. Buat penonton IMT yang pemain lawas, penonton lawas itu pasti tahu. Pas kita masih merintis channel kan kita pernah ngonten dari sini, daerah Rungkut industri ini. Wah ini pengalaman pertama ini naik bus malah keliling Surabaya lewat apa namanya, jalur industri dari Surabaya. Ini daerah Rungkut. Kita pernah ngonten di sini waktu kita nemenin STJ Anu servis sampai seminggu lebih sama Pak D Natal di sini. Kalau teman-teman penonton lama pasti tahu kita pernah seminggu di sini. Tidur di dalam Scania-nya. Nah, itu sebelah kanan kita ini Scania. Jadi dulu memang kita berada di dalamnya itu hampir seminggu nemenin Pak D Natal. Ini kita lihat lagi kemana lagi. Dompet diperiksa kembali. Jangan ada yang tertinggal. SPBU Rungkut. Ini barusan kita udah selesai nurunin penumpang yang turun di Rungkut, ternyata banyak dan nggak sampai 15 menit jalan lagi. Dan sekarang kita bakal kemana lagi nggak tahu, yang pasti ini udah lewat. Ini kota Surabaya, ini pengalaman pertama saya naik bus reguler bisa keliling kota Surabaya. Ini jalanan waktu dulu saya masih kuliah di UNESA. Ini tempat main saya, tempat nongkrong saya di sini. Lagi barang-barangnya diperiksa kembali sebelum turun. Jangan ada yang tertinggal.
turun Ahmad Yani. Paling terang nggak di Ahmad Yani? Yang Ayani dipersilakan. Nah sekarang sudah jam 1 kurang lah, jadi kita udah finish di garis akhir. Itu ternyata untuk Daytran itu sebelahnya City Trans sebelum terminal Bogor, pas di depannya Trans Studio Jalan Ayani. Jadi ini City Trans yang Surabaya Jakarta bis besar itu sama Trevor dan Daytran di sebelahnya. Ini jam 1 kurang lah, jadi kita akan langsung menuju ke Gresik. Terima kasih yang sudah menonton dan halo pasukan arah Surabaya. Kita balik ke tanah kita sebelum bermain di Sumatera itu ya Surabaya. Piye cak kabare cak? Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin dan terima kasih yang sudah menonton. Tetap sambat, jangan semangat. Dan akhirnya selesai sudah cerita drama arus balik lebaran bersama Daytrans Travel yang menggunakan armada tambahan dari Bus Kalisari. Total lama perjalanan kita kali ini berarti hanya 6 jam perjalanan. Start dari Jogja jam 7 pagi dan finish di Surabaya sekitar jam 1 siang. Bisa dibilang sangat cepat dari bus trayek reguler. Mungkin video ini bisa dijadikan rekomendasi kalian kalau mau cari kejar waktu dari Jogja ke Surabaya atau sebaliknya. Rutenya juga unik lain dari yang lain. Kita bisa keliling kota Surabaya, bahkan bisa masuk ke Bandara Internasional Juanda. Namun untuk titik turunnya tidak bisa di sembarang tempat, karena titik turun sudah ditentukan, yaitu untuk Surabaya ada 3 titik. Antara lain Bandara Juanda, SPBU Rungkut, dan kantor Daytrans di Jalan Ayani, Surabaya. Terima kasih yang sudah menonton dan tetap ikuti terus cerita drama perjalanan selanjutnya. Untuk video selanjutnya kita skip dulu arus baliknya. Kita lompat dulu ke arah timur, tempatnya Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Setelah itu baru kita lanjutkan lagi cerita drama arus balik lebaran 2025. Pokoknya tetap sambat, jangan semangat. Perjalanan dari Jogja ke Surabaya cukup 6 jam saja. Kita sekarang berada di Jogja, tepatnya sekitaran Gading Mantri Jeron. Kita akan mencoba salah satu travel idaman para cewek-cewek rumahan, namanya Daytrans Travel. Kita akan mulai mencobanya dari kantor Gading Jogja. Daytrans sendiri punya banyak rute dan jam keberangkatan setiap harinya. Buat yang ingin sensasi berbeda dari Jogja ke Surabaya atau sebaliknya, bisa coba Daytrans Travel ini karena punya harga murah juga, rutenya unik banget. Gokil, ternyata kita dapat Bus Kalisari untuk trip kali ini. Padahal Daytrans sendiri biasanya memakai bus dari White House Group ataupun Panorama, tapi kita malah dapat Bus Kalisari dengan model terbaru, berbodi jet bus 3 single glass dari karoseri Adi Putro. Wih, ganteng maksimal. Yuk kita coba lihat gimana interiornya. Ternyata pakai kelas pariwisata, yaitu 47 kursi tanpa toilet maupun smoking room. Jadi dalam busnya full isi kursi penumpang. Jarak tiap kursinya juga nggak terlalu sempit, kurang lebih jarak kaki kita segini. Bus ini pakai tenaga Mercedes-Benz OH1526 soft suspension. Cocok banget, kaca 1 alias single glass tanpa terhalang apapun kaca depannya. Julukannya Mbah Man 354. Jangan salah fokus sama kepala persnelingnya. Pemandangannya yang kita dapatkan dari bangku paling depan kayak gini luasnya. Jangan lupa bekal arem-aremnya dimakan sambil menikmati perjalanan pagi hari dari Jogja ke Surabaya. Untuk harga tiket dari Jogja ke Surabaya hanya 175 rindu, itu via aplikasi online. Untuk rutenya lewat full tol Trans Jawa dan hanya memakan waktu kurang lebih selama 6 jam perjalanan. Untuk video lengkapnya tonton di channel YouTube IMT.